Halo teman-teman Ekoturism Bali, apa kabar? Hari ini saya berada di Gianyar bersama dengan Bapak Kade Ayun Wardimas selaku Direktur Operasional dari Gria Luhu Bank Sampah Digital. Halo Pak Kade, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah menerima kami dari Ekoturism Bali untuk ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih Bank Sampah Digital dan di daerah Gianyar tuh seperti apa sih industrinya dan juga bagaimana Gria Luhu ini setelah menjalankan bank sampah dari awal dan juga misi kedepannya untuk daerah Gianyar terutama. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Kade mau bercerita awal mula dari Gria Luhu ini. Kenapa bisa sampai tercetus bank sampah? Oke, nah Gria Luhu ini kita sudah memulai kegiatan bank sampah digital dari akhir tahun 2020. Nah, dari sana, kenapa sih kita memakai sistem digital? Nah, di lapangan kita melihat suatu masalah klasik sederhana bahwa kegiatan pengolahan sampah bank sampah itu biasanya kan kegiatannya dilakukan dengan sistem manual. Nah, kita melihat suatu permasalahan di mana saat kegiatan bank sampah dilaksanakan dengan sistem manual, dengan buku, kalkulator, dan ramai dalam sebuah meja, jika itu hanya mengolah sekitar puluhan nasabah akan tidak terlalu bermasalah. Kita berpikir jangka panjang bahwa saat nasabah sudah ratusan dan ribuan, itu akan jadi suatu masalah baru di sistem pengolahan bank sampahnya. Jadi sistem digital kita harapkan bisa membantu mengadministrasikan data dengan lebih mudah, cepat, dan transparan, dan terintegrasi dalam suatu pusat data seperti itu. Ya, nah itu kan dari proses administrasi ya, ada solusi untuk teman-teman yang mau berpartisipasi dalam waste management ini di daerah Gianyar. Tapi solusi apa yang ditawarkan dari Gria Luhu untuk daerah Gianyar? Apa sih misi dari Gria Luhu? Oke, jadi kita memiliki tujuan di mana partisipasi masyarakat lebih besar lagi, kesadaran masyarakat lebih besar lagi dalam pemilahan sampah berbasis sumber. Nah, dari sistem pengolahan kita bangun ke desa-desa, jadi fokus Gria Luhu itu ke desa-desa tentunya. Di desa-desa kita menawarkan program bahwa pengolahan sampah dari awal sampai akhir beres. Jadi dari kita bantu proses edukasi, sosialisasi ke masyarakat, kita bantu desa-desa yang kita ajak bekerja sama. Dari sosialisasi kita bantu pelatihan aplikasi yang kami berikan untuk mempermudah proses operasional bank sampahnya. Habis itu kita juga bantu pendampingan. Nah, jadi bank sampah itu nggak kita lepas begitu aja. Jadi kita adakan pendampingan secara berkelanjutan. Dan juga kita adakan evaluasi untuk menjaga program ini, kegiatan pengolahan sampah ini agar bisa lebih berkelanjutan, lebih panjang prosesnya seperti itu. Sampai tujuan kami adalah tentunya di Gianyar ini banyak sekali desanya. 70-an desa ada di Gianyar. Saat ini kami baru bisa membantu kurang lebih 20 desa. Tentu tujuan kami dalam jangka pendek, kami berharap bisa membantu lebih banyak desa lagi di Kabupaten Gianyar, ataupun di luar Kabupaten Gianyar juga kita bisa bantu. Nah, untuk jangka panjang, kita berharap kita bisa membantu proses dari 3R sendiri secara sederhana. Kita ingin membentuk perilaku atau perubahan perilaku ke masyarakat bahwa sampah ini berbahaya. Kita memberikan kesempatan masyarakat berperan sebagai subjek dalam pengolahan sampah ini. Agar kedepannya masyarakat sadar bahwa sampah ini berbahaya dan harus kita kurangi dalam proses kehidupan berkelanjutan. Dari hulunya ya? Dari hulu, dari proses hulu sampai hilirnya kita bantu. Nah, siapakah yang teredukasi dari Gria Luhu? Siapa nih target-targetnya yang dari awal memang dibentuk? Banjar, sekolah, atau ibu-ibu, bagaimana cara Gria Luhu untuk mensosialisasikan? Karena tadi disebut juga behavior change ya, banyak sekali kan pelaku di dalam komunitas kita, ada industri, juga ada kalau di Bali kan Banjar ya kan, sampai juga di bawah Banjar kan ada keluarga ya kan, bisa bergabung ke dalam ekosistem ini tuh gimana caranya? Oke, nah untuk kita bisa bergabung dalam ekosistem ini, jadi kami bukan hanya ke desa-desa, tapi kami juga membantu sekolah. Nah, kami juga membantu seperti industri dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam proses pengolahan sampah ini yang kita tawarkan kayak tadi, biasanya kan identiknya dengan pengolahan sampah itu adalah pertama, masyarakat tuh memiliki beberapa kecewaan seperti sampah yang diterima itu tidak cukup banyak. Habis itu yang diterima yang bernilai tinggi aja. Habis itu juga pengangkutan yang kurang profesional. Jadi kami di sana membantu untuk memberikan sistem pengolahan sampah yang lebih profesional kepada masyarakat. Saat ini juga kami bukan hanya dengan desa, kami juga bekerja sama dengan industri pariwisata seperti resort ataupun hotel. Kami juga membantu sekolah-sekolah, baik dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dan juga pelaku-pelaku usaha-usaha UMKM lainnya, seperti itu.
Nah, berarti udah cukup banyak ya yang gabung di dalam ekosistem. Betul. Dari instansi juga, ya Betul, kan? kita juga bekerja sama dengan pemerintah juga, Betul, seperti itu. iya. Nah, tadi ada 20 yang sudah masuk ke dalam bekerja sama, ya kan? Sebagai desa dampingan Gria Luhu lah. Iya, sebagai. Nah, di Gianyar sendiri ada berapa desa dan bagaimana untuk bisa mencapai lebih banyak lagi? Oke, nah dalam proses pengolahan sampah ini kita butuh bantuan para tokoh yang berperan di masyarakat. Kayak tadi saya sampaikan, kami ada sesi sosialisasi. Tentunya dalam proses sosialisasi kita nggak bisa menggerakkan masyarakat begitu aja. Butuh orang, tokoh yang mampu mendatangkan masyarakat. Kata kunci. Betul, kayak gitu. Jadi tokoh itulah yang membantu kami dalam mendatangkan masyarakat ke suatu tempat untuk kita berikan sosialisasi tentang apa sih pengolahan sampah ini, kenapa sih penting, apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu. Karena saya melihat ini ada dua peran edukasi penting. Yang pertama adalah tentang behavioral change, tentang pemilahan sampah, dan mau digabungkan. Dan kedua, orang-orang ini yang tergabung dalam satu chain dalam waste management ini adalah mereka harus melek digital, karena semuanya sekarang pakai platform. Betul. Nah, challenge-nya, karena kan kita juga di dalam komunitas ini beda-beda sekali ya penerapan pemahaman tentang digitalisasi. Apakah ada cerita bagaimana Gria Luhu bisa sukses story, ya kan, dari awal, satu kita harus milahin sampah, terus juga habis itu kita mesti belajar digitalisasi. Gimana nih, ya kan, Gria Luhu sukses untuk menjalankan hal tersebut? Oke, tentunya dalam proses digitalisasi ini banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satu tantangannya adalah dalam proses kegiatan pengolahan sampah dalam sistem bank sampah yang kami lakukan, kami menjadikan masyarakat sebagai subjek. Itu salah satunya pengurus bank sampah itu berasal dari desa yang kami dampingi, yaitu ibu-ibu PKK. Nah, salah satu kendala yang kami hadapi dalam proses itu adalah proses pelatihan aplikasinya. Nah, karena ibu-ibu sebagai garda terdepan nih, sebagai pengurus bank sampahnya, tentu ada beberapa yang takut duluan nih sebelum kita berikan pelatihan. Ya, mereka menganggap, waduh, aplikasi ini susah. Nah, padahal setelah kita berikan pelatihan, ternyata gampang. Padahal mereka kan sehari-hari itu udah terbiasa dengan WA, Facebook, atau media sosial lainnya. Aplikasi lebih mudah daripada itu, kayak gitu. Ganti kebiasaan ya. Ya, membentuk suatu kebiasaan baru lah kita bahasakan. Jadi, itu salah satu tantangannya. Habis itu kan, aplikasi ini kita berbasis sistem yang membutuhkan koneksi internet. Nah, karena kita Gria Luhu berfokus pada desa-desa, ada juga desa-desa yang kami dampingi jauh dari perkotaan. Nah, koneksi internet ini menjadi salah satu tantangan kami dalam proses digitalisasi. Nah, itulah sebagai tantangan-tantangan, sebagai kisah-kisah kami dalam berjuang mendigitalisasikan proses pengolahan sampah di desa-desa yang ada di Kabupaten Gianyar maupun di luar Gianyar, seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomongin dari kapasitas untuk ini kan sudah banyak yang berkontribusi ya, 20 nanti akan berkembang lagi. Kapasitas dari Gria Luhu untuk penampungan sampah ini berapa banyak ya? Per hari, per minggu, per bulan? Oke, sebenarnya untuk kondisi gudang yang kami miliki sekarang, itu sudah cukup kewalahan. Berarti masih banyak yang buang sampah ya? Iya, betul. Nah, kami juga berharap bisa ke depannya gudang ini bisa lebih diperluas lagi, agar desa-desa yang kami damping bisa lebih banyak lagi. Karena mau lebih memperluas jangkauan ya, lagi. Kita juga kan di sini Gria Luhu sekarang data yang kami kelola sampahnya, atau kami di sini berfokus pada sampah anorganik yang kami kelola kurang lebih sekitar 10-20 ton per bulan yang kami bantu dari masyarakat untuk dikelola di Gria Luhu. Habis itu disalurkan ke off-taker atau industri daur ulang, seperti itu. Nah, harapan kami ke depan gudang ini bisa diperluas, masyarakat bisa lebih peduli, dan kita bisa lebih banyak membantu masyarakat dalam proses pengolahan sampah, dalam membentuk kebiasaan baru yang lebih baik dalam proses pengolahan sampah. Tadi pas kita juga ngobrol, ada satu pernyataan yang menurut saya sangat baik sekali, bahwa kalau satu visi dari foundernya adalah sebenarnya bisa tolongnya bangkrut apa Pak? Jadi dari kegiatan pengolahan sampah ini, founder kami memiliki visi itu jangka panjangnya Gria Luhu ini diharapkan bisa bangkrut. Nah, itu salah satu yang unik, tapi bangkrut dalam artian yang baik. Ya, bangkrut dalam artian baik, di mana bukan berarti sistem atau manajemen kami yang buruk, tapi emang pengolahan sampah sudah jauh lebih baik lagi. Jadi peran kita sudah tidak terlalu signifikan lagi untuk membantu pengolahan sampah di sini. Jadi kita berharap bisa lebih ke sustainable living lah maksudnya sekarang ya, atau hidup yang lebih berkelanjutan, kayak itu tujuan jangka panjangnya. Karena misi dari mengapa adanya bank sampah ini, pengolahan ini adalah
mengurangi sampah ke landfill atau ke ocean. Jadi betul, kalau Mas. misalkan sudah tidak ada sampah lagi, berarti misi itu sudah tercapai. Betul Bahwa konsumsi juga sudah di-reduce, ya Betul, kan? ya. Pertama, terus apa yang memang tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Kita bisa recycle atau Ya. kita bisa reuse. Tapi kalau misalkan itu sudah tidak ada, berarti dari hulunya itu, ya kan, sudah mengerti tujuan bigger picture dari ini adalah zero waste, ya Betul kan? sekali. Dan bisnis-bisnis ini bangkrut. Jadi itu sangat kontradik, tapi saya benar banget ya kalau misalkan itu tercapai dari semua misi ini, bahwa tujuan utamanya adalah itu climate action, balik lagi ke dalam Betul, ya. SDG yang pengen dicapai gitu. Nah, Ya. kalau misalkan ngomongin dari waste management ini terus ke industri, di Gianyar ini udah berapa bisnis yang mengikuti, atau dari segi pariwisata siapa aja sih yang bisa ikut, dan apa service yang ditawarkan dari Gria Luhu? Oke, kalau dari Gria Luhu seperti yang disampaikan tadi, kami membantu banyak pihak nih, bukan hanya desa, sekolah, ataupun industri pariwisata, atau UMKM juga kita bisa bantu. Nah, dalam prosesnya untuk saat ini, desa-desa yang tadi saya sampaikan udah kurang lebih 20-an desa udah kami bantu. Sekolah-sekolah sudah cukup banyak juga, mungkin sudah belasan sekolah, dari TK sampai SMA. Habis itu kami juga membantu sektor industri pariwisata, seperti sekarang kami sedang bekerja sama dengan Alam Group, yang terletak di Ubud, dan juga dengan The Kayon Jungle Resort, ya, yang terletak di Payangan. Seperti itu. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan lebih banyak sektor lagi, agar sistem pengelolaan sampah ini bisa lebih meluas kemana-mana, seperti itu. Karena kami dari ekoturism, kami memiliki beberapa kriteria yang masuk dalam komponen waste reduction, dan salah satunya adalah kita mempertemukan supplier-supplier seperti ini agar pelaku industri bisa menjalankan checklist sustainability. Karena misalkan hotel atau bisnis akomodasi atau restoran, mereka fokus dengan operasional, tapi kita perlu memperbanyak supplier-supplier yang memiliki misi yang sama, yaitu keberlanjutan untuk reduce dan juga bisa dikelola dengan baik sampah-sampah yang diproduksi, seperti itu. Betul. Dan balik ke sampah yang dikelola, Gria Luhu ini hanya fokus terhadap sampah yang non-organik, Non-organik, ya? Anorganik, kita ya. fokus ke anorganik. Apa aja sampah anorganik yang diterima dari Gria Luhu? Oke, untuk saat ini Gria Luhu menerima 5 kategori sampah non-organik. Yang pertama, kami membantu mengolah plastik. Nah, habis itu kami bisa bantu mengolah juga kertas. Habis itu besi dan logam. Kita juga bantu botol kaca dan juga sampah lainnya seperti minyak jelantah, sendal sepatu bekas, dan lain-lain seperti itu. Jadi kami membantu mengelola 5 kategori sampah non-organik. Nah, kita juga tidak pungkiri bahwa masalah sampah ini sebenarnya besar sekali. PR-nya ini tantangannya besar sekali. Jadi kita sadari bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri di sini. Kita butuh berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak dan sektor yang ada untuk membantu kita mencapai tujuan yang sama, yaitu hidup yang lebih baik untuk pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan tentunya. Nah, kalau misalkan yang diterima hanya yang anorganik, sampah yang organik itu apa yang dilakukan? Apakah ada edukasi yang diberikan oleh Gria Luhu kepada beneficiary-beneficiary-nya? Betul. Nah, untuk kegiatan pengelolaan sampah yang tadi kami sampaikan, kami ada sesi sosialisasi saat pengelolaan pembentukan program bank sampah di desa-desa. Nah, di sana juga kami berikan edukasi bagaimana kita mengolah sampah secara sederhana. Dari 3 jenis sampah yang kita hasilkan, organik, non-organik, residu, B3 atau apapun itu lainnya. Nah, jadi kita sampaikan dari 3 ini setelah kita pilah minimal menjadi 3. Habis itu pengolahannya bagaimana? Jadi kita sampaikan organik mungkin secara sederhana. Kita bisa komposkan di rumah, atau kita bisa bawa ke pihak-pihak yang mampu mengomposkannya. Mungkin yang paling sederhana, saya di rumah pun memiliki lubang biopori. Nah, itu salah satu cara saya di rumah juga untuk mengolah sampah organik secara sederhana. Habis itu teman-teman di Bali juga kan memiliki peternak babi dan lain-lain. Food waste-nya bisa disalurkan ke sana. Nah, habis itu residu karena salah satu sampah yang belum bisa didaur ulang, kita bisa salurkan ke truk-truk sampah yang bisa membantu kita membawanya ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, yang berikutnya itu ada sampah non-organik. Nah, di situ peran kami membantu mengelola sampah non-organik yang sudah dipilah oleh masyarakat. Kami bantu bertanggung jawab untuk mengelola sampahnya. Karena beberapa kasus yang kami temukan juga, banyak pihak yang kami ajak berdiskusi, mereka udah memilah sampah di rumah nih, tapi ujung-ujungnya dicampur lagi saat pembuangannya. Ya, karena yang memberi servis untuk pengambilan itu ya dia gabungin lagi. Jadi saat kita udah memilahnya di rumah minimal jadi 3, saat udah diangkut dicampur jadi 1 kan, kayak
ini loh udah kita pilah gitu. Kenapa dicampur lagi kan gitu. Nah, di sana kami bantu untuk memberikan solusi bahwa sampah ini seperti ini loh cara pengelolaannya secara sederhana. Nah, dari semua itu konsep pengelolaan sampah yang sederhana kan dipilah dan disalurkan ke tempat yang tepat. Sederhana sampai selesai masalah sampah secara sederhana di rumah tangga. Jadi kita sudah memilahnya dari rumah menjadi minimal 3 atau lebih bagus karena lebih mempermudah prosesnya nanti. Setelah itu kita salurkan ke tempat-tempat yang bertanggung jawab, yang bisa mengolah sampah-sampah yang sudah kita pilah ini, biar nggak ujung-ujungnya dicampur jadi satu lagi kayak gitu. Benar-benar. Nah, itu pentingnya mencari partner yang tepat untuk solusi, ya kan. Jadi kita udah sadar nih ya, pemilahan kita perlu pemilahan karena kita nggak mau biasanya misalkan satu keluarga berapa kilogram per hari ya kan, atau kita taruh satu keluarga sebulan ada 100 kilo misalkan ya kan. Nah, kalau sudah dipilah, setidaknya daripada 100 kilo end up di TPA yang makin menggunung. Bayangin berapa kakak di Bali ya kan. Kita sudah memilah dan yang plastik bisa misalkan let's say kalau kita bagi 30% itu udah reduce. Terus yang 30% jadi kompos ya kan untuk tanaman di rumah, karena orang Bali kan banyak kan juga di sini nih kita lahan tuh masih banyak ya. Bisa jadi untuk jadi popok juga ya kan ke tanaman ya kan, kita bisa kelola. Jadi mereduce sampah dan dipilah dan memilih partner yang tepat untuk misi lingkungan ini adalah penting juga ya kan. Edukasi sudah tercapaikan, tapi partner untuk menjalankan misi yang sama. So saran dari kami adalah untuk kita mempertemukan eco-warrior yang ada di daerah Gianyar ya kan. Jadi teman-teman ekoturism Bali yang ada di daerah Gianyar untuk bank sampah atau pemilahan sampah dan juga servis untuk pick up sampah yang sudah dipisah bisa menghubungi Gria Luhu gitu. Nah, kalau kita ngomongin pariwisata, kalau di daerah Bali, Bapak kan memang asli Bali ya? Iya, asli Bali. Kita ngomongin pariwisata, kira-kira kalau Bapak lagi liburan di daerah Bali, ada nggak rekomendasi tempat atau tempat makan atau wisata yang Bapak bisa rekomendasikan ke teman-teman? Oke, untuk di daerah Gianyar sih kebetulan Gria Luhu ini terletak di Kelurahan Beng. Nah, di Kelurahan Beng ini ada salah satu tempat objek wisata yang cukup bagus, itu di air terjun Katulampu. Ya, bisa berkunjung nanti ke sana. Kenapa? Bedanya apa dengan Oke, nah untuk di Katulampu karena Katulampu itu terletak di Kelurahan Beng dan Kelurahan Beng ini adalah salah satu kelurahan yang kami dampingi dalam sistem pengelolaan sampahnya seperti itu. Jadi di sini juga salah satu pengelola di Katulampu juga merupakan orang-orang yang peduli tentang isu lingkungan. Jadi ada kegiatan bank sampah di lingkungan mereka. Berarti bersih ya, kalau kita ke sana sangat bersih, dan yang datang juga harus menjaga kebersihannya. Betul, itu yang paling penting. Kita juga mau mengedukasi nggak cuma pemilik dari lokasi ya kan, dan juga yang datang itu harus juga memiliki tanggung jawab yang sama. Betul. Gitu. Berwisata yang lebih bertanggung jawab. Betul. Kita juga pakai edukasi itu. Nah, kalau itu kan lokasi ya, tempat untuk kita kunjungi. Kalau makanan? Kalau makanan, nah kita selalu memberikan yang terdekat nih. Tadi wisata yang terdekat. Jadi di Kelurahan Beng ini ada salah satu bukan objek wisata, kulineran. Wisata kuliner itu di Babi Guling Pandai-Egi. Nah, teman-teman nih bisa mampir ke sana. Sekarang kita mempromosikan Pandai-Egi dan air terjun Katulampu nih. Yang terletak di Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar lumayan besar ya. Besar sekali. Ada Gianyar kan kabupaten, terus kecamatan ya. Jadi ada beberapa kecamatan dari Payangan. Kita Payangan, Tampak Siring, Tegalalang, Ubud. Iya, itu masih termasuk dari Sukawati. Gianyar. Senang sekali ngobrol sama Pak Kade ya kan. Banyak kita belajar, terutama saya sendiri juga banyak belajar dari Pak Kade tentang pemilahan sampah dan juga pentingnya untuk misi lingkungan dan juga untuk misi sosial. Mari kita jaga lingkungan kita dimanapun kita berada, dan untuk menjalankan misi besar untuk Bali, kita harus selalu terbuka untuk partnership, kolaborasi dengan teman-teman yang satu misi, agar kita bisa menjalankan ini bersama-sama. Ini adalah problem semua dan kita harus gotong royong bareng-bareng untuk ngejalanin ini. Kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, harus gotong royong. Benar. Nah, pesan terakhir mungkin dari Pak Kade, apakah ada yang mau disampaikan ke teman-teman ekoturism Bali atau khalayak lebih luas lagi? Oke, untuk dari saya sendiri sih kita harapkan tentunya kita lebih sadar terhadap lingkungan kita. Tadi disampaikan juga proses dari kita ingin membuat suatu kehidupan yang lebih baik itu nggak bisa sendiri, kita harus gotong royong. Jadi kita selalu gotong royong dalam bahu-membahu untuk lebih peduli tentang isu lingkungan ini.
dari yang paling kecil, lakukan dari yang paling kecil dulu. Jangan yang besar-besar lah. Kita mulai dari yang paling kecil dulu sampai akhirnya menggunung jadi suatu yang berimpact besar untuk kita semua kayak gitu sih. Setuju 100%. Oke. Terima kasih banyak Pak Kade ya. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman dan jangan lupa selalu cek di YouTube kita untuk Next Eco Warrior, karena kita akan selalu highlight local champion yang ada di Bali dan tersebar di keliling Bali, dari Tabanan, Gianyar, Buleleng. Kita akan mencari itu untuk misi agar ekoturisme Bali bisa terjalankan tersebar di seluruh Bali. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.